di YouTube. Itu. Jadi kita harus nyontoh Pak Pur itu dicontoh. Nggak usah terlalu banyak ambil kitab ini share di grup. Di grup tuh banyak orang pinter Pak, banyak orang pinter, kiainya juga banyak, terus Habib juga ada, tokoh spiritual ada, banyak orang pinter. Jadi nggak usah dipameri teori itu, tapi pengalaman saya ngalami apa itu di share, saya ngalami apa di share. Juga nggak usah memamerkan orang lain dalam grup. Kalau ingin share jamaah kita itu diviralkan di grup nggak apa-apa, jangan orang lain. Gitu. Mengagumi jangan ngagumi manusia, ngagumi itu kagumi Allah. Yang diviralkan bukan tokoh, yang diviralkan itu Allahnya. Jadi mari kita belajar seperti itu. Ini opening saya. Waduh, bablasan hampir 10 menit. Mari kita dengarkan bimbingan beliau melalui live streaming ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan Bapak Ibu bisa berlatih dengan lebih efektif, lebih efisien lagi. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Bapak dan Ibu, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi sudah diajari Mbah Zen ya. Sudah diajari Mbah Bejo tentang si Begoh. Ya, intinya sebenarnya ya lurus ke Allah gitu. Seperti tema kali ini kan sebenarnya kita itu dalam beriktikaf. Dalam beriktikaf itu jangan sampai terganggu dengan pikiran dan perasaan. Kan banyak yang wah iktikaf kok pikirannya kemana-mana. Iya. Gini, kita sadar Allah ini kan yang dipakai kesadarannya ya. Jadi pikiran kita itu kan bukan kesadaran. Pikiran itu pikiran. Itu dari otak. Yang namanya otak itu kan memang fungsinya apa sih? Untuk mikir kan? Iya. Nggak bisa dihentikan. Kalau berhenti sendiri bisa. Tapi kalau dihentikan nggak bisa. Misalnya kita baru DN gini. Pikiran macam-macam kan terus masuk kan? Iya. Bisa nggak dihentikan? Jangan mencoba untuk menghentikan pikiran, atau jangan mencoba untuk menghilangkan pikiran, atau jangan mencoba untuk menyetop pikiran. Sama dengan telinga.
Ketika kita DN, kemudian ada anak-anak kecil ramai, bisa nggak telinga kita menyetop untuk tidak mendengarkan anak-anak kecil ramai? Hah? Disembeli. Loh, disembeli kok krungu mak nging ngono kuwi ya. Nging, ada Pak ngingnya di stop. Nging kae. Ya ndak bisa. Jadi bahwa pikiran itu bukanlah kesadaran. Suara anak kecil yang masuk ke telinga kita ketika kita berzikir nafas itu juga bukan kita. Ketika kita iktikaf gitu kan, mungkin dalam masjid itu kan ramai ya. Karena Ramadan biasanya anak-anak pada tidur di masjid, kemudian kita iktikaf. Kemudian yang namanya anak-anak kalau kumpul dengan temannya kan ya nggak tidur. Wes rame gitu di masjid. Nah, bisa nggak telinga kita itu menyetop pendengarnya? Nggak bisa. Atau anak-anak suruh diam, oh tambah rame. Jadi ya gimana sih? Ya sudah, terima suara itu. Ketika pikiran, terima pikiran. Kita itu harus menjadi yang menerima pikiran, yang menerima pendengaran. Kita dengerin apa? Ya kita terima. Yang menerima itu siapa? Sadar kan? Yang jiwa itu kan? Nah, itu namanya menerima pikiran. Sebenarnya sama aja kalau kita menolak pikiran. Yang menolak pikiran itu siapa? Yang sadar. Yang sadar, Pak. Tapi yang sadar yang tidak sadar dengan sebenarnya dia. Ini sadar, ini masuk ke pikiran, bleng. Terganggu kan? Nah, gitu. Makanya ketika kita iktikaf masuk ke pikiran, udah begini kan? Ketika sudah dia begini pikiran macam-macam, maka kita harus meluaskan kesadaran. Nah, meluaskan gini, kemudian menyadari apa yang sedang dipikirkan. Oh, otak kamu sedang mikir ini ya, gitu loh. Oh, kamu sedang mikir ini ya. Mikir. Nah, ini yang menyadari itu yang ini, gitu loh. Ini harus terima ini, gitu. Karena ini afalnya Allah. Coba siapa yang menggerakkan pikiran? Allah. Maka itu adalah afalnya Allah atau perbuatannya Allah. Ketika itu diperbuat pikiran kita seperti itu oleh Allah, bisa nggak kita mencegah Allah untuk memperlakukan pikiran kita seperti apa yang Allah inginkan? Bisa? Tidak bisa. Makanya ketika kita melawan untuk tidak berpikir, itu sama saja melawan perbuatan Allah. Bukannya tambah tenang, tambah ruwet. Gitu loh. Tambah ruwet. Makanya kalau orang itu tidak menerima pikirannya, tambah stres. Kalau orang nggak bisa tidur, tambah nggak bisa tidur. Karena apa? Dia stres karena pikirannya kemana-mana. Sudah nggak bisa tidur, pikiran kemana-mana, masih menolak pikiran yang kemana-mana, kan double stres. Iya kan? Double stres kemudian tambah menolak lagi, kok aku tambah stres kayak gini ya, triple stres. Hah? Numpuk-numpuk. Gitu loh. Sama dengan orang yang zikir nafas atau orang iktikaf, akhirnya nggak kuat lama iktikaf itu karena apa? Karena berusaha untuk mengendalikan pikiran. Wah, angel, susah. Nah, stres itu. Sebenarnya kalau dibiarkan saja, oh sedang mikir, oh ya mikir ora apa-apa, yang penting aku ke Allah. Nah,
Yang sadar ini ke Allah saja, nggak usah mikir pikiran, nggak usah menyadari pikiran yang ruwet. Biarkan dia mikir, terserah. Justru kalau sudah mencapai seperti itu, yang terjadi adalah pikiran itu berhenti. Gitu. Kayak gelombang itu nggak ada suaranya gitu loh, tenang. Dulu saya nggak percaya bagaimana kita itu bisa menghentikan pikiran itu bisa berhenti, itu saya nggak percaya, Pak. Karena sudah belajar meditasi berulang-ulang gagal dan gagal terus untuk menghentikan pikiran atau mengosongkan pikiran. Nah, tapi setelah saya masuk gitu kan, terus pikiran itu saya biarkan, ya udah kamu mikir-mikir lah, aku mau ke Allah. Silahkan kamu berpikir macam-macam, yang penting aku ke Allah. Saya ke Allah aja sudah. Terus masuk gitu kan, masuk ke bahwa Allah itu tidak seperti apa yang saya persepsikan. Allah bukan ini, Allah bukan ini, Allah bukan ini, terus gitu. Lama-lama itu pikiran itu berhenti, kosong. Oh, ternyata ala bidzikrillahi tatmainul qulub, itu ini wilayahnya. Orang kalau sudah seperti ini, Pak, sestres apapun, tinggal diaktifkan gini aja. Udah biasa lagi sudah. Karena tahu kuncinya. Gimana saya mencari tenang? Udah biarkan pikiran, perasaan gitu kan. Ini baru pikiran ya, perasaan belum saya bahas ini. Perasaan itu kalau galau, wah sudah. Tapi gini Pak, ketika jiwa ini berada di naungan kegalauan ini galau ya, ini perasaan ya. Jiwa kita di sini, plek gini, sudah Pak, kebawa. Makanya luaskan kesadaran dulu. Ya, meluaskan kesadaran. Kemudian ini menyadari perasaan. Oh, kamu sedang galau. Oh, perasaan sedang galau. Oh, perasaan sedang sedih. Oh, perasaan sedang jengkel. Oh, perasaan sedang kecewa. Ini loh. Ini kecewa. Ini memahami, oh sedang kecewa, ya udah kamu kecewa nggak apa-apa, silahkan kecewa. Aku mau ke Allah. Gini. Maka ala bidzikrillah, ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan menenangkan ini. Ini nanti jadi tenang. Nah, gitu. Wah, ini kalau dipelajari menarik, Pak. Yang namanya ya kita hidup itu kalau enggak perasaan itu kan ya bolak-balik toh Pak. Betul enggak? Ya sok seneng, ya sok sedih, ya sok bahagia, ya sok kan gitu bolak-balik kan. Maka namanya qalbu. Qalbu itu qalb itu berbolak-balik. Ini adalah perbuatan Allah. Siapa yang membuat hati orang bahagia? Allah. Coba kita enggak bahagia terus kemudian mencoba untuk bahagia. Ya tetap raisa. Enggak bisa toh Pak. Tapi ketika kita sedih, ketika kita sedang bahagia, coba dibuat sedih. Ya enggak bisa. Nah, maka kata kuncinya adalah biarkan jiwa ini menyadari apa yang terjadi pada pikiran dan perasaan, terima. Ya kan, biarkan dia apa adanya. Jangan menilai perasaan, menilai pikiran kok ruwet kok ini. Nah, itu menilai namanya. Ketika itu menilai berarti menambah stres. Oke, sekarang kamu ruwet, silahkan ruwet, gitu loh Pak. Jadi pikiran itu kayak seperti apa? Seperti peliharaan atau seperti anak kecil lah. Oke, kamu rewel, ya silahkan rewel. Nah, kemudian si jiwa ini yang sadar ini, sejatinya diri kita itu menuju kepada Allah. Terus tadi seperti yang digambarkan Mbah Bejo tadi, ketika ya, jangan mengatur nafas, tapi biarkan nafas itu mengikuti gerak kesadaran yang ke Allah ini.
Nanti ketika Allah itu biar gitu kan. Nanti masuk lagi, biar. Lagi masuk lagi, biar. Masuk lagi, biar gitu. Nanti di sini akan ditenangkan oleh Allah. Kalaupun belum ditenangkan juga nggak apa-apa. Tapi posisi kita sudah di kesadaran. Nah, ini sesuai dengan judul yang tadi saya tulis di grup. Menerima pikiran dan menerima perasaan itu kunci kebahagiaan. Dia sebenarnya nyambung dengan iktikaf. Iktikaf itu Pak, kan pekerjaan diam tuh Pak, betul nggak? Iktikaf itu kan artinya diam, meneng, plek ini. Terus kita sibuk dengan pikiran, apa ya kuat Pak? Hah? Perang dengan pikiran apa kuat kita? Nggak kuat. Tidak boleh dialihkan dengan wiridan, tidak boleh dialihkan dengan baca Quran, tidak boleh dialihkan dengan sholat. Namanya iktikaf itu bukan sholat. Iktikaf itu bukan baca Quran. Iktikaf itu bukan wiridan. Meneng-neng ini guys. Itu kalau nggak tahu ilmunya, ya akhirnya iktikaf diganti pengajian, iktikaf diganti sholat, iktikaf diganti wiridan. Sebab ini bukan, nggak diajarkan di TPA Pak. Pengajian nggak diajarkan. Ini pada Depan Patra Pak diajar kayak gitu. Ustadz nggak berani ngajari seperti ini Pak. Ustadz nggak berani ngajari seperti ini. Kecuali ustadznya ya rodok aneh lagi ngajari seperti ini Pak. Karena ini amalnya diem gigi terus piye. Loh, diem itu kalau tidak diajari nggak bisa loh Pak. Iya kan? Ayo coba diem. Engko lah bingung karepe dhewe. Oh coba karo pikiran. Gatel wis bingung kok Pak. Iki lho Pak, kadang-kadang nang pipi ketika masih mlaku Pak. Ler ki opo meneh iki. Loh, iya, kita diam sejenak gitu aja. Itu anak sing ler niki Pak. Ini zamane Sunan Kalijaga itu tongkat jadi ulo lho Pak. Godane lho Pak. Tapi apa yang dilakukan Sunan Kalijaga waktu itu? Yo wes, seneng wes. Kan itu gambaran lah ya. Ya seperti itulah, iktikaf itu seperti Sunan Kalijaga, ya ngono kuwi. Ya cuma itu di pinggir kali kan, jadi bukan iktikaf. Iktikaf itu di musola itu loh. Tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Kalau saya masjid itu umum aja Pak. Masjid itu asal kita punya tempat yang sering untuk sholat, ya kuwi masjid. Bukan masjid yang ada podiumnya, ada mic-nya, ada mikro, ada speakernya besar, itu bukan. Dengan formalnya. Tapi tempat sujud ini, kita punya tempat sujud sendiri ya kuwi lah. Tempat iktikaf kita. Diem yo. Amalan kok diem ya? Alah, kowe ora mudeng. Lha ajari. Nah, gitu. Makanya kan ini proses meluaskan, melepaskan pikiran, melepaskan perasaan, membiarkan pikiran, membiarkan perasaan. Allah biar. Allah biar. Allah biar. Allah. Sampai kita menemukan titik les. Ibarat olang-alik pesawat olang-alik itu sudah satelitnya itu lepas deng. Wes Allah wis ranggo Allah meneh. Deng, ngono wis ora wis lepas. Nah, disitulah kita dalam kesadaran seperti itu, proposal itu disampaikan ke Allah. Leng wis. Dan biasanya dapat. Pak.
Tidak dalam bentuk kalimat-kalimat bisikan gaib itu ya enggak. Tapi kita paham, oke, berarti gini, maksudnya saya paham ya Allah, tak gitu aja sudah. Jadi bahasa itu bahasa ngeh. Heeh. Ya. Iya jelas no. Walah, itu yang. Tapi bahasa paham, ya bahasa paham itu. Oh, gitu loh. Oh, ya. Nah, itu dapat berarti. Tanazzalul malaikatu waruh. Allah menurunkan malaikat dan ruh paham. Kepahaman. Masalah yang seruat apapun mungkin loh. Langsung mak slap gitulah yang kita paham itu. Slap menulis itu solusi semua masalah kita. Solusi proposal yang tadi kita ajukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Saya tanya, malam itu terang apa gelap? Malam loh ya. Jadi bengi ya peteng. Betul nggak? Itulah gambaran hati kita. Kowe ndek masalah to? Heeh. Peteng ora? Peteng mangane diajokne Gusti Allah, nek padang ya rasa diajokne Gusti Allah. Iya dah. Dalam kegelapan, Pak. Maka benar Ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Aslinya itu Lailatul Qadar. Ini kemarin 2 hari yang lalu bulan purnama. Ya kan? 1 bulan saja, 1 bulan, maksudnya 1 bulan purnama saja sudah bisa menerangi kan? Coba kalikan 1000, Pak. Cerahnya seperti itu kalikan 1000. Biar ada, Pak. Jadi misalnya hati kita sumpek, Pak. Ya Allah, dengan berbagai problem ya. Kemudian kita iktikaf di masjid. Terus menuju ke Allah, kemudian kita ajukan kegelapan hati kita ini ke Allah. Terus tiba-tiba Allah memberikan satu insight, enlightenment, satu pencerahan, 1000 bulan, biar gitu. Wah, ya kuwi yang dinamakan mendapat Lailatul Qadar. Kita lebih fokus kepada pahala, hitung-hitungan. Nek etuk sakmene misalnya baca 1 ayat. Ayat ini dikalikan 1000 bulan. Wah, itu mbok persediaan nek mati, Jek. Ah, 1000 bulan iki 80 tahun ya. Umure dhewe pira saiki? Dak 5 lah. 70 bumbuan ya, Pak. 80 apa banget. Iki 80 tahun ya. Nah, ini terus kamu habis iktikaf dapat apa? Ya ora tau apa-apa. Tapi dapat pahala. Dapat, ya wis alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau di sini ya dapat pahala karena kita melakukan sesuai dengan syariat, ya dapat pencerahannya itu loh, Pak. Lailatul Qadar. Maka kenapa Rasulullah itu kalau iktikaf itu tidak hanya malam hari, Pak. 10 hari terakhir itu. Sampai pagi sampai siang. Coba. Lah. Kalau kita nggak tahu kan protes, ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu di malam hari kok iktikafnya kok sampai siang hari. Ini yang banyak tidak dipahami. Karena Lailatul Qadar itu hanya sebuah kiasan gitu loh. Gelapnya hati kita, gelapnya kehidupan kita ini, kemudian muncullah pencerahan yang 1000 bulan gitu loh. 1 bulan aja cerah, ini 1000 bulan. Sehingga ketika Rasulullah melakukan di pagi hari, ya enggak masalah, wong itu bukan masalah malam dan siang kok. Ini masalah gelapnya hati. Gue sing wani ngomong ini ya padepokan tok lho. Tapi ya enggak apa-apa, orang kan bebas berpendapat ya, Pak. Yang penting tidak menyesatkan.
Jadi kalau saya Pak bebas mau itikaf, saya habis subuh Pak, habis subuh saya lari ke sini itikaf dan wis. Gue kira-kira jam 6 ya wis. Suka-suka. Saya jam 10 itu pengen itikaf, jam 10 awan Pak. Langsung itikaf sini duduk wis meneng ya Allah nama itu itikaf lillahi taala wis meneng tek. Wis karo DN ini naik lepas bleng wis. Wis. Nanti dapat apa itu pemahaman tek wis rampung wis ngono. Nanti jam 2 atau mau buka itu toh menjelang 2 sik itikaf sik. Ya Allah nama itu itikaf lillahi taala tek wis. Suka-suka. Karena Lailatul Qadar itu bukan berarti malam gitu loh, bukan berarti malam dan siang ini enggak. Tapi itu gelapnya hati kita. Maka Rasulullah itu ya siang ya itikaf, pagi ya itikaf gitu loh. Kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah malam hari, itikafnya Rasulullah pasti ya selesai di waktu subuh atau waktu sahur. Nah, malamnya itu entek. Nah, gitu. Baik, jadi itu mengenai Lailatul Qadar ya. Jadi Bapak Ibu dalam kita beriktikaf Allah akan menurunkan 2. Tanazzalul malaikatu waruh. Ya kan? Nah, dalam diri kita ini ada ruhnya enggak sih? Ya kan, kita ini kan ada ruh, ada jiwa, ada jasad, betul nggak? Kalau Allah menurunkan ruh, maka yang bisa menangkap ruh itu adalah ruh kita, gitu loh. Makanya kenapa kita nggak pakai jasad lagi sudah? Wong ruh ditangkap nggo jasad ra nyambung. Menangkap gelombang radio dengan telinga, wis ora. Krungu ora siaran radio PTPN misalnya radio. Hah? Ngentek iklan PTPN bareng. RRI lah sing umum ya. Siaran radio RRI itu bisa nggak ditangkap pakai telinga? Ya nggak bisa, dia harus pakai alat lain gitu loh. Alat lain itu apa? Ketika Allah menurunkan ruh, gelombang ruh, maka kita harus mengaktifasi ruh kita. Ya plek. Nah, itu loh. Jadi dapat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni min kulli amr itu bukan sulit. Kalau kita mau dapat. Karena kalimatnya tidak ada batasan. Kalimat tidak ada batasan. Sekali 2 kali nggak ada batasan. Hanya sering-sering lah duduk di musola. Sering duduk di musola, suka-sukanya lah. Ah, ngantuk ngopo ya gitu. Bingung ngopo. Wes kudu salat 2 rakaat duduk. Nawa itu iktikafi lillahi taala dah. Iya Bapak Ibu, ini ya akan memberikan apa semangat untuk itikaf itu loh. Ya dulu saya diajari guru saya, guru ngaji ya, bukan guru marifat, guru ngaji biasa di masjid. 1000 orang itu itikaf yang dapat cuma 1, ya semangat ngopo Pak? Oh saya untuk siji, kan nggak semangat toh Pak? Umat manusia ini itikaf semua yang dapat cuma 1 kan. Terus panas. Iya kan? Padahal Allah nggak pernah membatasi. Bahkan di situ disebutkan mingkuli amr. Urusan ini semua akan dapat tanazzalul malaikatu waruh. Maka berlomba-lombalah kita untuk itikaf. Berlomba-lomba untuk itikaf.
Gitu, semangat nih saya. Yang bengok-bengok itu semangat. Coba kanan gitu. Baik Bapak Ibu. Iya. Ya gimana ya? Pertama pelaksanaan itikaf itu belok ke amaliyah yang lain. Ke sholat, ke pengajian, ke wiridan, ke baca Quran. Itu salah satu. Yang kedua, tidak tahu caranya bagaimana itikaf. Harusnya diem ya diem. Yang ketiga, mindset tentang Lailatul Qadar. Kalau saya malam ngantuk ya tidur. Ngantuk ya biar meneh gitu. Tapi nanti sebentar bangun udah fresh, duduk itikaf gitu. Nanti ngantuk lagi ya istirahat lagi. Lo gak lagi wudu lagi, duduk lagi. Kalau siang nggak ngantuk, kerjaan udah selesai, itikaf. Mumpung Ramadan, Pak, manfaatkan. Mumpung Ramadan ini luar biasa, Pak. Rasulullah aja, Pak, itu dapat wahyu Al-Quran itu di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan ini karena penuh berkah, penuh rahmat. Ayo kita cari lewat itikaf. Siang, nggak apa-apa siang. Sawan-awan ora apa-apa, jam 12 itikaf. Wis ben. Habis dhuwur to. Nawa itu itikafillah taala wis duduk di itu sak jam 2 jam itu. Latihan DN. DN ini tinggu nek ra iso anu tinggu sik. Caranya gini. Naik maka Mbah Bejo tadi aja ngene. Ning kene mandeg. Piye mandeg ning kene piye arepan? Oh akhirnya ning ngene. Ya rene iki wis turu. Gini, menarik ini. Buka. Allah. Allah. Ketika setengah, jadi sudah tidak ada perbedaan antara ibarat kita membuka apa namanya, pernah ini Pak, buka bawang Pak, bawang putih itu Pak, oh sana. Dikupas ada lagi, dikupas ada lagi, dikupas ya, kupas ada lapisan lagi, itu sampai ya ini sudah nggak ada perbedaan napas masuk dan napas keluar, berarti satelitnya sudah masuk ke orbit. Nah, itu sudah. Nah. Tapi kalau belum bisa, pakai cara naik. Kalau belum satelitnya belum lepas, jangan sampai kita nggak berzikir ku Allah. Pasti nanti akhirnya gini Pak. Akhirnya ngantuk. Tapi kalau kita terus gini, Allah. Nanti terkait dengan pikiran, perasaan, gangguan kulit ya, ada yang gatel, ada yang macam-macam, abaikan. Karena tubuh ini bukanlah kita. Mau dicokot nyamuk, ya toh? Mau gatel, perasaan ini mau galau, pikiran mau ruwet, peduli amat. Saya bukanlah pikiran, saya bukan perasaan, dan saya bukan tubuh ini. Saya adalah jiwa yang sadar, yang sedang menyadari dan menuju kepada Allah. Harus berani gitu Pak. Ini itikaf ini bukan amalan sembarangan. Setiap orang belum tentu bisa itikaf. Ya saya pun berlatih sama aja. Saku, sak ngertiku, betul. Gitu Pak. Saku sak ngertiku. Apa yang saya sampaikan ini ya belum tentu saya ini sempurna Pak.
Tapi yang saya tangkap dari apa yang pernah saya rasakan, oh ini yang benar gitu. Walaupun tidak setiap saat saya bisa melakukan, tapi ini yang benar gitu. Dan saya melakukan seperti itu. Walaupun gagal, yang namanya belajar. Nah, baik Bapak Ibu. Baik itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita seperti biasa duduk rileks, duduk santai. Silahkan Bapak Ibu bersila boleh, duduk timpuh boleh, bersandar juga boleh, ya. Pokoknya duduk yang rileks, yang nyaman. Ya, minimalkan minimalkan gangguan fisik. Oke. Baik, saya akan pandu Bapak Ibu untuk berzikir nafas ya, sampai nanti bagaimana tahap melepas satelit ya. Bagi yang nanti kesulitan, terima saja dulu ilmunya ya, ilmu itu diterima dulu. Kefahaman, pengalaman, insya Allah akan Allah berikan. Allah akan berikan ilmunya dulu, baru kepahaman. Atau insya Allah mudah-mudahan langsung paham ya. Semua dapat rezeki masing-masing dari Allah, terima saja. Yang penting ilmunya diterima, jangan dipertanyakan atau jangan dilawan. Saya tidak akan menyesatkan Bapak Ibu, karena ini yang saya lakukan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita kendorkan tubuh kita. Kita biarkan apa yang terjadi pada tubuh kita, jasad kita, pikiran kita, perasaan kita, nafas kita. Cobalah untuk membiarkan tubuh kita, pikiran kita, dan perasaan. Ketika pikiran kita melayang-layang, ingat ini, ingat itu, biarkan. Yang penting Bapak Ibu tetap sadar bahwa yang melayang-layang itu bukanlah saya, tapi pikiran saya. Jika perasaan kita mengalami sedih, galau, atau apapun, sampaikan, sadari bahwa yang galau itu bukanlah saya, tapi perasaan saya. Jangan menilai, jangan terpancing untuk memberikan sebuah penilaian. Pikiran itu ya seperti itu, jangan dinilai dengan baik dan buruk. Perasaan itu ya seperti itu, jangan dinilai positif ataupun negatif. Sudah, biarkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekarang mulai menyadari pikiran, menyadari perasaan. Kita melihat pikiran seperti kesadaran itu, melihat pikiran atau menyadari pikiran, menyadari perasaan, seperti penonton. Kesadaran itu nonton pikiran, kesadaran itu nonton perasaan. Baik.
Baik, kita sadari perasaan, kita sadari nafas kita yang masuk dan keluar, nafas masuk, nafas keluar. Kemudian kita sadari Allah yang menggerakkan nafas kita. Allah yang berbuat terhadap nafas kita, karena nafas kita adalah af'alnya Allah. Maka mari kita sebut nama Allah dalam setiap nafas kita. Ketika nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Mulut kita, hati kita menyebut nama Allah, memanggil nama Allah yang ada di dalam kesadaran kita. Kita menyadari Allah menggerakkan nafas. Kita panggil beliau dengan Hu Allah. Memanggil Allah yang ada dalam kesadaran kita dengan Hu Allah. Baik. Sekarang kita lakukan interaksi yang lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Allah, dengan menyebut kemudian jiwa kita mendekat sedekat-dekatnya, mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Ketika Allah pasrah sepasrah-pasrahnya, mendekat sedekat-dekatnya, kemudian kita pasrah, Allah sepasrah-pasrahnya, mendekat sedekat-dekatnya, kemudian kita pasrah sepasrah-pasrahnya, Allah. Mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika nafas keluar, Allah seperti kembang api yang menyebar secara horizontal, Allah. Ketika Hu seperti kembang api yang meluncur ke atas sampai dekat, sampai dayanya habis, kemudian berubah menjadi pasrah, Allah. Kita melangkah lagi, Allah.
Baik Bapak Ibu, setelah mendekat pasrah, mendekat pasrah, mendekat pasrah, mari kita latihan nafi isbat. Ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah, hilangkan semua, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Ketika nafas keluar, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Nafas masuk, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ketika nafas keluar, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Setelah itu masuklah ke lautan samudranya Allah, masuk dalam celupan. Kita menyaksikan dan mengalami, menyaksikan Allah dan mengalami tercelup dalam lautan samudra. Ketika kondisi sudah sibuk, sampaikan permasalahan-permasalahan hidup kita kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah akan memberikan pengajaran-pengajarannya dalam bahasa paham, bukan bahasa tulis ataupun bahasa verbal. Silahkan dilanjutkan sampai selesai. Terus sadar Allah dalam keadaan sibuk. Jika Bapak Ibu sudah bisa, jika belum, terus gunakan lurus ke Allah dengan hu Allah, dengan mendekat pasrah, mendekat pasrah. Saya akan mengakhiri siaran dan Bapak Ibu lanjutkan masing-masing.